Bab 1911 mempertajam, subscribe Penatua. Tubuh Hansen tidak bisa bergerak, dan terlepas dari kenyataan bahwa dia masih memiliki kendali atas inderanya, dia tidak tahu elemen apa cahaya hijau itu. Tapi dia tidak terburu-buru, kekuatan Xenogeneik luar biasa, tetapi pada akhirnya, itu hanya Viscount. Hansen mengenakan baju besi Marquise, dan itu berarti dia tidak punya alasan untuk takut. Ditambah, dia memiliki tubuh roh Raja Super untuk diandalkan. Setelah semua hal dipertimbangkan, Hansen merasa cukup aman. Ketika kelabang mendekat, Hansen memperhatikan bahwa kelabang itu berkeliaran di sekitar tanaman kecil seperti anggrek. Tidak ada bunga di atasnya, tapi bentuk kecil seperti tikus emas tumbuh dari sana. Tidak, mereka bukan tikus. Setelah melihat dengan baik, Hansen menyadari itu adalah sesuatu yang cukup familiar. Makhluk yang tumbuh di tanaman itu adalah Red Mist Minx yang sangat kecil. Ada 7 makhluk dan mata mereka semua tampak begitu besar. Mereka terlihat sangat mirip dengan roh, tetapi meskipun demikian, mereka semua bergetar ketakutan. Karena ekor mereka sudah tumbuh menjadi tanaman, mereka tidak bisa lari. Mereka semua terlihat sangat ketakutan saat mereka menatap kelabang. Sekarang, Hansen tahu bahwa kelabang telah datang untuk musim semi kabut merah. Itu datang untuk Cerpelai. Apa yang Hansen tidak tahu adalah siapa makhluk itu yang akan menyerang lebih dulu. Lipan dengan cepat meluncur ke Hansen dengan cakar seperti bilahnya. Itu menyerang Hansen, membuat suara ding-dong berulang-ulang. Cakar itu tidak dapat menghancurkan baju besi Hansen, tapi meninggalkan bekas di permukaannya. Itu sangat mengesankan untuk sepasang cakar kelas Viscount. Viscount Xenogeneik seharusnya tidak bisa merusak armor Marquise. Xenogeneik ini agak menyeramkan, namun meski begitu, Hansen masih merasa aman. Itu memang menyeramkan, ya, tapi itu tidak bisa menyakitinya. Kelabang melingkari dirinya di sekitar Hansen, menjebaknya di cengkeraman tubuhnya. Kakinya juga seperti bilah, dan mereka terus menggoresnya. Untungnya, hanya sedikit bekas goresan putih yang tersisa di armor. Serangan itu masih belum bisa melukainya. Makhluk itu tidak memiliki mulut, dan kepalanya sangat datar. Ia juga memiliki 2 helai janggut panjang. Selain cakar dan kaki seperti pisau, tidak ada cara lain untuk menyerang Hansen. Itu terus menebas Hansen untuk beberapa waktu, tetapi itu tidak dapat menyakitinya. Kelabang akhirnya menyerah. Itu naik ke tanaman yang menumbuhkan Cerpelai, sebagai gantinya. Itu mengitari Cerpelai, tetapi tampaknya tidak menyakiti mereka. Tapi Cerpelai masih ketakutan. Mereka gemetar ketakutan. Apa yang coba dilakukannya? Hansen bingung, jadi dia kembali mencoba menerobos cahaya hijau. Jadeskin, darah mutannya, dan The Story of Genes semuanya tidak berguna. Saat dia melempar Dongsuan Sutra, dia bisa merasakan sesuatu dari cahaya. Tapi itu hanya kelas Baron, dan 1 tingkat lebih rendah dari cahaya hijau. Dia tidak bisa menerobosnya. Hansen terus menggunakan Dongsuan Sutra untuk melawan cahaya hijau. Dia juga menyaksikan Xenogeneik. Dia tertarik untuk mempelajari apa yang dilakukannya. Saat dia melawan cahaya hijau, kekuatan Dongsuan Sutra mengalir melalui dirinya seperti biasanya. Tapi Hansen merasa kekuatannya sedikit berubah. Dia merasa seolah-olah berada di ambang untuk menerobos. Hansen sangat senang dengan ini, mengingat dia telah menggunakan Sutra Dongsuan untuk melawan cahaya hijau. Dia menginginkan cahaya hijau untuk mempertajam Sutra Dongsuan, dan mungkin meminta kenaikan level. Saat ini, hal yang paling efektif tentang Dongsuan Sutra adalah Dongsuan Aura. Hansen tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan keterampilan berbahan bakar Dongsuan Sutra. Jika dia berhasil mencapai Viscount, dia bisa melancarkan serangan dengan Dongsuan Sutra. Hansen telah menunggu momen ini untuk waktu yang sangat lama. Hansen terus menggunakan Dongsuan Sutra untuk melawan cahaya hijau, tapi itu 1 tingkat lebih rendah. Daya habis dengan sangat cepat. Hansen hanya bisa istirahat sebentar. Setiap kali dia mendapatkan kembali sebagian kekuatannya, dia akan segera kembali berperang. Setelah 2 jam ini, gua itu bersinar dengan cahaya merah. Sebagian kabut telah hanyut ke dalam gua seperti sungai. Seluruh gua sekarang penuh dengan kabut merah. Saat Hansen bertanya-tanya mengapa kabut merah masuk, dia menyadari bahwa kabut merah di dalam gua telah mulai berkurang. Kabut merah mengalir seolah-olah tertiup oleh kipas angin. Tapi dia tidak keluar dari gua. Jadi, Hansen mengintip kemana kabut merah itu pergi. Itu merembes ke tanaman dengan bulu merah. Setelah setengah jam, kabut merah menjadi sangat tipis. Itu tidak lagi menghalangi indera Hansen. Tanaman yang menyerap kabut mengeluarkan cahaya. Terutama 7 Ming kecil. Mereka tampak sangat berkilau, seperti harta karun kecil. Mereka terlihat sangat keemasan. Setelah kabut terserap oleh tanaman, tidak ada lagi kabut yang masuk ke dalam gua. Tampilan berkilau pada tanaman dan bulu mulai kusam. Hansen melihat lebih dekat, dan dia memperhatikan bahwa bulu Cerpelai itu jauh lebih penuh. Mata mereka juga lebih cerah, dan kekuatan hidup mereka semakin kuat. Lipan itu pasti menunggu Ming tumbuh. Aku bertanya-tanya berapa lama lagi proses ini. Sekarang Hansen tahu persis apa yang diinginkan oleh Xenogeneik itu. Hansen terus menggunakan Sutra Dongsuan untuk melawan cahaya hijau. Setiap kali Hansen menggunakan semua kekuatannya dalam pertempuran dengan cahaya hijau, kekuatannya semakin kuat saat mereka pulih. Itu adalah proses yang membuatnya senang. Setelah beberapa saat, kabut memasuki gua lagi. Seperti terakhir kali, tanaman menyerapnya. Dan kemudian, Cerpelai tumbuh lebih besar.
Ketiga kalinya kabut diserap oleh Red Mist Ming itu sendiri. Tubuh Han Sen kemudian bergerak. Dia menurunkan pisau gigi hantu, yang telah dia pegang di udara. Han Sen tidak bisa menerobos ikatan cahaya hijau, tapi kekuatan Sutra Dong Xuan mulai bekerja. Dan dia tahu ini karena dia sekarang bisa menggerakkan tubuhnya dalam hitungan menit. Kelabang merasakan gerakannya, itu berbalik dan menyorotkan banyak matanya ke Han Sen. Itu meningkatkan kekuatan rantai yang telah dikunci di sekitar Han Sen, melarangnya untuk bergerak lagi. Xenogeneik tidak mampu melukai Han Sen, dan dia tidak menganggapnya sebagai ancaman. Jadi, Han Sen terus menggunakan cahaya hijau untuk berlatih dengan Sutra Dong Xuan. Dan seiring waktu, dia mengembangkan resistensi terhadap cahaya hijau. Ketika 23 kali kabut mulai masuk ke dalam gua, cahaya tanaman mulai tumbuh kembali. Mereka menjadi lebih terang dari kabut merah. Di tengah kabut tebal itu, garis besar tanaman terlihat, bersinar terang. Ketujuh tanaman tersebut masing-masing memiliki Red Mist Ming yang tumbuh di atasnya. Bab 1912 ini unik. Di planet bulan sempit, seorang ibu rabat sedang berdoa dengan tulus. God of the Rebate, mohon izinkan anak aku berevolusi untuk kedua kalinya, meski sudah menghasilkan armor. Aku akan memberikan semua yang aku miliki untuk ini. Wajah ibunya terlihat sangat sedih. Dia adalah istri Jade Duke. Dia memiliki seorang putra dari Jade Duke. Kedua gen mereka luar biasa, dan anak mereka seharusnya benar-benar menjadi bangsawan. Tetapi ketika putranya menghasilkan baju besi Geno beberapa hari yang lalu, dia tidak berevolusi untuk kedua kalinya. Dia menjadi orang biasa. Bahkan untuk seorang Duke, sulit mengumpulkan item untuk memungkinkan kesempatan kedua berevolusi. Jade Duke tidak memiliki apa yang dibutuhkan. Jadi, ibu dari anak laki-laki tersebut berdoa kepada Tuhan, mengharapkan keajaiban. Mereka ingin dia berevolusi untuk kedua kalinya, jadi mereka tidak akan ditertawakan. Ketulusan kamu telah menyentuh Tuhan. Aku bisa memuaskan keinginan kamu. Seorang dewa dengan pakaian emas muncul di hadapan wanita itu. Dia tersenyum aneh padanya. Berita tentang planet Eclipse yang memiliki mata air mata kabut merah telah menyebar, dan laporan itu terdengar benar. Tapi tanpa izin Knife Queen, tidak ada yang diizinkan pergi ke planet Eclipse untuk menemukan mata air itu. Meski begitu, faksi bulan sempit terus mendorong. Raja Roda Bulan mengumpulkan beberapa raja bersama untuk pertemuan di bulan purnama. Knife Queen juga hadir di sana. Knife, apakah planet Eclipse memiliki mata air kabut merah? Night River King bertanya, dia juga memiliki seorang anak yang tidak berevolusi untuk kedua kalinya. Ya, kata Knife Queen. Mengapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal? Kita tidak bisa membiarkan Han Sen mengklaim harta karun itu. Night River King terlihat sangat marah. Bukan hanya Night River King yang merasa seperti ini. Raja-raja lainnya juga kesal. Anak-anak mereka, dan orang-orang yang mengikuti mereka, juga membutuhkan mata air. Para raja ada di sini untuk mewakili semua yang membutuhkannya. Isha dengan dingin menatap Night River King dan berkata, Han Sen adalah muridku. Dan jangan lupa bahwa kaulah yang memberinya planet Eclipse, sebagai sedikit. Apakah kamu pikir kamu bisa melanggar hukum bulan sempit agar sesuai dengan diri kamu sendiri? Petik 2. Night River King terbatuk dan terus berjalan. Kami tidak bisa melanggar hukum kami, itu benar. Tapi Han Sen masih individu yang mencurigakan. Jika kita memberinya harta ini dan kemudian menemukan bahwa dia adalah mata-mata, kita akan menderita kerugian besar. Bukankah kalian semua setuju? Petik 2. Iya, kita tidak boleh membiarkan orang luar menerima harta karun seperti itu, kata Flower King. Selain Raja Bulan Hitam, semua raja lainnya memiliki pendapat yang sama. Knife, kami tidak tahu berapa banyak yang disimpan di mata air itu. Jika tidak banyak, maka tidak masalah. Jika banyak, kami tidak dapat mengizinkan orang luar yang mencurigakan untuk mengklaimnya. Mengapa kita tidak mengirim seseorang untuk memeriksa berapa banyak yang disimpan di sana? Kemudian, kita bisa membagikan isi mata air secara adil. Kita bisa menyimpan sebagian untuk Han Sen. Apakah saran itu tidak memuaskan semua keinginan kita? Kata Raja Roda Bulan. Kali ini, banyak raja lainnya setuju. Mereka tidak serakah tentang musim semi. Tekanan itu hanya datang dari anggota keluarga mereka dan hubungan buruk lainnya. Han Sen adalah muridku, dan planet Eclipse terikat padanya secara hukum. Isha berbicara tanpa emosi. Knife, kenapa kamu begitu keras kepala? Dia hanya orang luar, dan dia mencurigakan. Night River King tampak murung. Dia melanjutkan dengan berkata, jika kamu benar-benar bersikeras pada pendirian ini, kami akan melakukan pemungutan suara. Kamu tahu apa yang akan terjadi setelah itu? Petik 2. Isha melihat mereka semua dan berkata, baik. Kamu sangat ingin kabut merah muncul. Kamu dapat membawa 10 anggota. Tidak seorang pun di atas Viscount diizinkan. Berapa banyak yang dapat mereka klaim akan bergantung sepenuhnya pada mereka. Itulah yang dapat aku sarankan dalam masalah ini. Petik 2. Oke, setuju. Night River King setuju, dan raja lainnya tidak memiliki pendapat. Setelah Night River King kembali ke planetnya, dia mengumpulkan 10 Viscount terbaik yang dia bisa. Dia memerintahkan mereka untuk mengumpulkan sebanyak mungkin mata air kabut merah. Swatno, kamu bisa tinggal, aku ingin berbicara dengan kamu, kata Night River King kepada seorang Viscount dengan kepala burung dan tubuh manusia. Ya, rajaku, mata elang pedang dari Swatno menatap tepat ke arahnya ketika dia berbicara.
Night River King memberi Sword Now sebuah kotak dan berkata, kamu hanya perlu setengah langkah untuk menjadi Earl. Ini adalah bola roh yang telah aku simpan. Dengan orb ini, kamu seharusnya bisa menjadi Earl. Bawa ke planet Eclipse dan jadikan diri kamu Earl di sana. Dan tentu saja, cobalah untuk mengambil mata air sebanyak yang kamu bisa. Petik 2. Ya, Rajaku, aku tidak akan mengecewakanmu. Sword Now menerima bola roh dan tampak senang. Dia berterima kasih pada Night River King. Dengan keahliannya, dia hanya membutuhkan bola roh untuk menjadi seorang Earl. Tidak ada kemungkinan dia gagal dalam hal ini. Ini menyelamatkannya dari latihan bertahun-tahun. Semua faksi mengirim Viscount mereka ke planet Eclipse. Sebuah kapal perang besar sedang menuju langsung ke Mirror Lake. Bulan sempit masih bukan bulan sempitku. Di dalam istana, Yixia memperhatikan monitor dengan tatapan suram. Dia terlihat sangat dingin. Hansen adalah muridnya, dan orang-orang ini akan mencuri dan membelah mata airnya. Itu membuatnya sangat marah. Dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk mencegah hal ini, tetapi jika dia dengan keras kepala memaksa mereka untuk mengambil suara, hasil akhirnya akan jauh lebih buruk. Tidak ada yang akan mengambil sudutnya. Dewa, aku harus didewakan untuk menjadi Ratu Rabat Mutlak. Yixia menutup matanya, kekuatan di dalam dirinya bergemuruh seperti guntur, itu bisa menelan langit. Bahkan sekuat Yixia, dia tidak bisa melakukan apapun sekarang. Dia menginginkan lebih banyak kekuatan. Di dalam gua di lembah kabut merah tersedot ke dalam pusaran. Lalu, itu menghilang. Itu pergi ke tanaman. 3 cerpelai kecil itu seperti harta karun. Tubuh mereka sangat bersinar, sulit untuk melihat mereka secara langsung. Lipan itu bergerak cepat menuju tanaman. Ia menjulurkan kepalanya, membuka mulutnya, dan mencoba menelan salah satu cerpelai. Cerpelai bercahaya mencoba melarikan diri dengan ketakutan, tetapi ekornya menempel pada tanaman dan tidak bisa lari. Bab 1913 Dongsuan Sutra naik level. Kelabang membuka mulutnya untuk memakan cerpelai kecil itu, tapi tiba-tiba berhenti, dan berbalik untuk melihat ke belakang. Keran, keran, keran. Tubuh Hansen tersentak seperti robot yang dibangun dengan buruk saat dia perlahan mendekat. Kelabang mengeluarkan jeritan aneh, dan kemudian, mata di punggungnya mulai memancarkan lebih banyak cahaya hijau. Tubuhnya bermanuver menjadi setengah lingkaran saat melakukan ini. Cahaya hijau mendarat di Hansen seperti lampu sorot. Tapi tubuh Hansen masih bergerak. Dia tidak membeku di tempat kali ini. Sedetik kemudian, dia berjalan ke depan sekali lagi. Kelabang itu menjerit aneh lagi. Cahaya hijau meledak dari matanya, bersinar kuat ke arah Hansen, melakukan yang terbaik untuk menahannya. Terlepas dari semua cahaya hijau itu, bagaimanapun, Hansen masih mendekati kelabang. Dia tidak terjebak di tempat, dan kecepatannya secara bertahap meningkat. Saat dia mendekat, terlihat jelas bahwa cahaya hijau tidak benar-benar mengenai dirinya. Ada penghalang tak terlihat di sekitarnya yang membuat lampu hijau berjarak 3 inci darinya. Penghalang itu, dan keamanan yang diberikannya, semakin meluas. Itu seperti dinding yang tak terlihat, menghalangi cahaya hijau dan kabut merah untuk mencapainya. Kelabang itu menjerit dan terus menembakkan cahaya hijau. Mereka menabrak penghalang dan segera menghilang. Itu tidak berguna sekarang, dan tidak peduli seberapa banyak cahaya hijau yang ditembakkan makhluk itu, tidak ada yang bisa mengubah arus. Hansen dengan tenang memperhatikan kelabang saat dia berjalan maju. Penghalang semakin membesar, sampai kelabang berada di dalamnya. Kelabang merasakan bahayanya, sehingga ia memutar tubuhnya menjadi bola pertahanan yang lebih ketat. Mata hijau, seperti permata bersinar terang. Di dalam penghalang tak terlihat, ia masih bisa menggunakan kekuatannya, tapi cahaya hijau telah dipelintir. Cahaya akan berkedip secara acak di sekitar bagian dalam penghalang, tetapi tidak ada yang bisa menyerang Hansen. Hansen mengangkat Ghosted Knife dan memotong kelabang Xenogeneik menjadi 2. Viscount Xenogeneik diburu, naga mata jahat. Gen Xenogeneik ditemukan. Petik 2. Hansen berpikir itu agak memalukan. Dia tidak memiliki jiwa binatang yang memiliki kekuatan jahat itu. Namun demikian, menaikkan level sutra dongsuannya melalui pertempuran ini sudah lebih dari cukup. Tesi, tesi. 7 bulu kabut merah menjerit. Mereka bersinar, ekor mereka terputus dari tanaman, membebaskan mereka. Ketika ketujuh cerpelai matang dan jatuh dari tanaman, jangkarnya layu dan hancur menjadi debu. Makhluk-makhluk itu tampak sangat ketakutan, dan jelas bahwa mereka ingin melarikan diri. Hansen menggunakan dongsuan aura untuk meredam indera mereka. Di bawah kekuatannya yang membutakan, 7 Red Mist-ning berlarian seperti ayam tanpa kepala, tidak dapat membedakan di mana jalan keluarnya. Aneh, sepertinya orang-orang ini levelnya sangat rendah. Mereka terlihat seperti Baron. Hansen merasa ini sangat aneh. Setelah dilahirkan di tempat yang begitu penting dan menyerap begitu banyak kabut merah, bagaimana mungkin mereka hanya Baron? Hansen mengangkat tangannya, dan ketujuh dari mereka terbang tepat sebelum Hansen. Mereka tidak bisa melarikan diri. Hansen meraih salah satu dari mereka untuk diperiksa. Mereka memiliki rambut emas dan tubuh seukuran kepalan tangan. Mata mereka besar dan menempati 30% dari wajah mereka. Pipi mereka montok, dan ekor mereka tidak terlalu berbeda dengan ekor tupai. Benda-benda itu besar dan lembut. Ini adalah Baron. Aneh. Melanjutkan untuk melumpuhkan indera 7 cerpelai dengan dongsuan auranya, Hansen kemudian berjalan ke kelabang. Dia mematahkan tubuhnya dan mengeluarkan mata zamrud itu.
Mata jahat Xenogeneik jahat itu tampak agak cantik. Ukurannya hanya sebesar telur merpati, tapi berkilau hijau seperti zamrud salah satu neneknya. Hansen menggali masing-masing mata dan bersiap untuk pergi. 7 cerpelai sedang memakan tubuh kelabang. Mereka terlalu kecil, dan setelah makan sedikit, perut mereka membulat dan kenyang. Cakar mereka bahkan hampir tidak bisa menyentuh tanah. Hansen menyuruh mereka terbang ke arahnya, untuk dimasukkan ke dalam tasnya. Setelah meninggalkan gua, Hansen memperluas efek dongsuan aura miliknya. Dan saat Hansen berjalan melewati kabut, kabut itu tidak bisa menembus penghalang. Sekarang lebarnya 10 meter, dan Hansen tidak memiliki masalah dengan indera yang tertahan. Dia bisa melihat semua hal dengan jelas. Dengan dongsuan auranya, Hansen bisa mencari melalui kabut merah dengan sangat mudah. Dia mencari di seluruh area, dan tidak dapat menemukan mata air. Sepertinya aku hanya bisa menemukannya saat mata air benar-benar meletus, pikir Hansen dalam hati, saat dia menuju pintu masuk lembah. Dia ingin melihat apakah ada musuh yang mengganggu di luar sana. Ketika dia berada di luar pintu keluar lembah, dia melihat Xie Qingqing dikelilingi oleh Xenogenik. Dia melawan mereka seperti orang gila. Saudara King, apa yang kamu lakukan di sini? Hansen berjalan langsung dari lembah dan bertanya dengan kaget. Rebate telah mengirim banyak Viscount ke sini, mengatakan bahwa keputusan telah dibuat. Musim semi harus dibagi di antara semua orang. Gu Qingcheng memeriksa dokumen mereka dan memastikan keabsahannya. Wang Yuhang membawa mereka berkeliling pegunungan. Aku di sini untuk memberitahu kamu. Xie Qingqing membicarakan semua ini saat dia masih bertempur. Bagaimana mereka mengetahui ada mata air kabut merah di sini? Hansen mengerutkan kening. Hanya Xie Qingqing, Yixia, dan yang lainnya yang tahu tentang musim semi. Dia mempercayai Xie Qingqing dan yang lainnya. Jika Yixia, dari semua orang, memberitahunya bahwa dialah yang harus menyerap mata air, maka dia pasti tidak akan membagikan informasi itu kepada siapapun. Berhenti bertengkar, mari kita lihat apa yang terjadi. Hansen dan Xie Qingqing meninggalkan daerah itu. Xenogenik yang rakus tidak ingin meninggalkan lembah, jadi mereka tidak dikejar. Xie Qingqing memberi Hansen sebuah dokumen. Setelah meliriknya, Hansen berkata, ini datang dari para tetua, jadi itu harus sah. Namun, Hansen tahu itu yang sebenarnya. Jika tidak, tanpa izin Yixia, Viscount tidak akan datang. Di mana mereka sekarang? Hansen bertanya. Mereka meneriakinya tentang perlunya dibawa ke mata air. Jumlah mereka terlalu banyak, dan Gu Qingcheng khawatir mereka akan menyerang pangkalan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dia khawatir tempat itu akan berantakan, para wanita dan anak-anak bisa terluka. Jadi, Wang Yuhang membawa mereka berkeliling. Xie Qingqing melanjutkan dengan berkata, haruskah kita membiarkan Wang Yuhang menyingkirkan mereka? Bawa mereka ke area dengan Xenogenik yang kuat, untuk memastikan mereka tidak akan kembali. Petik 2. Ini adalah perintah dari para tetua. Itu adalah keputusan yang telah ditandatangani oleh 7 raja dan Yixia sendiri. Jika aku tidak membawa mereka ke mata air kabut merah, aku akan mendapat masalah. Aku tidak bisa memberitahu Yixia bahwa aku membuat mereka semua terbunuh. Hansen melihat dokumen itu, tersenyum, dan berkata, jika mereka ingin datang, biarkan mereka datang. Bab 1914 Kembalikan barang aku, subscribe Penatua. Apa yang salah denganmu? Kemana kamu akan membawa kami? Salah satu Viscounts memandang Wang Yuhang dengan sangat marah. Mereka telah diserang oleh banyak Xenogenik di jalan, dan mereka belum melihat sedikit pun dari mata air kabut merah. Banyak luka yang mereka derita memakan korban. Kecuali Wang Yuhang, tentu saja. Dia memimpin mereka, dan dia bisa lari dari musuhnya dengan sangat cepat. Setiap kali dia melihat gerakan di depan, dia akan berlindung di tengah kerumunan. Dia adalah satu-satunya yang tidak mengalami cedera. Nak, aku memperingatkanmu, sebaiknya kau tidak mempermainkan kami. Bahkan jika Hansen sendiri ada di sini, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Kami bisa membunuhmu dengan sangat mudah, teriak Tego Viscount dengan marah pada Wang Yuhang, mencengkeram kerahnya. Kamu telah salah paham terhadap aku. Mengapa aku memainkan trik? Kamu tahu betapa berbahayanya tempat ini, dan ada banyak Xenogenik. Kami juga tidak memiliki banyak orang di pangkalan, jadi pegunungan tetap tidak jelas. Aku mengambil risiko besar, membawa kalian ke mata air kabut merah. Ketakutan akan kematian juga tidak hilang dari diriku. Aku telah memilih rute teraman untuk kami ambil, dan meskipun demikian, terlalu banyak Xenogenik. Wang Yuhang memandang mereka sebagai seseorang yang telah dianiaya. Teruskan, Tego Viscount mendengus karena tidak puas dan melemparkan Wang Yuhang ke depan. Iya, dan kita harus berhati-hati, karena tempat ini berbahaya. Wang Yuhang tersenyum dan bangkit. Dia tidak marah, dan dia hanya membersihkan debu dan terus bergerak. Saat mereka berjalan, mereka melintasi gunung, di mana Wang Yuhang tiba-tiba mulai mundur. Dia juga berteriak, semuanya. Ada banyak Xenogenik di depan. Petik 2. Sebelum salah satu dari mereka bisa bereaksi, mereka melihat sekelompok Xenogenik melintasi jarak. Ada begitu banyak dari mereka, itu seperti lautan musuh. Salah satunya memegang semacam penghalang, yang menandainya sebagai Earl Xenogenik. Tim dengan cepat jatuh ke dalam kekacauan ketika kelompok Viscount terlibat dalam Xenogenik. Wang Yuhang berlari ke belakang mereka, berkata, mencoba memerintahku, ya. Sekarang kamu akan mati. Petik 2. Tidak buruk, paman kecil. Hansen tiba-tiba muncul di samping Wang Yuhang dan tersenyum.
Apa yang kamu lakukan di sini? Aku memberitahu Brother King bahwa kamu dapat tinggal dan menyerap mata air sementara aku menangani orang-orang ini. Nanti, aku berencana membawa mereka ke Marquise Xenogenex. Wang Yuhang tersenyum. Jangan bunuh mereka, mereka harus mencapai mata air. Jika tidak, kami tidak dapat menjelaskan alasan mengapa mereka semua meninggal. Tapi ya, sebelum mereka pergi, kita bisa menggunakannya untuk membunuh segerombolan Xenogenik untuk kita. Hansen tersenyum. Dengan membuat mereka membunuh Xenogenik, bukankah mereka yang diuntungkan? Wang Yuhang bertanya. Tentu saja tidak, ini adalah planet Eclipse, dan ini semua milik kita. Mereka bisa membunuh Xenogenik, tapi semua bahan yang tertinggal adalah milik kita untuk diambil. Ini tenaga kerja gratis, men. Kita harus memanfaatkannya, kata Hansen. Wang Yuhang mengerti dan berkata, oke, aku akan tetap memimpin mereka seperti sebelumnya. Orang-orang di sana adalah Viscounts, dan jumlah mereka hanya kurang dari 100. Tapi ada 3-400 Xenogenik, dan salah satunya adalah seorang Earl. Sulit untuk menentukan siapa yang akan menang. Sampah, orang-orang ini sangat kuat, mereka menjebak Earl Xenogenik, kata Wang Yuhang, dengan sangat terkejut. Orang-orang di sini adalah yang terbaik dari Naromon. Mereka sangat kuat, tetapi mata air kabut merah belum meletus. Akan lebih baik jika kamu memimpin mereka ke tempat lain sebentar, dan mungkin menangkap beberapa Earl lagi. Hansen tersenyum. Tidak masalah, aku bisa menangani banyak hal. Wang Yuhang menggembung dan menepuk dadanya. Pakai ini juga, Hansen memberikan baju besi Marquise ke Wang Yuhang. Setelah Hansen membawa Dongsuan Sutra ke Viscount, dia tidak benar-benar membutuhkan baju besi itu lagi. Dia hanya membutuhkan sepatu kelincinya. Wang Yuhang segera mengenakan baju besi. Viscounts berjuang keras, dan mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk membunuh hanya setengah dari kerumunan. Banyak dari mereka kemudian beralih ke fokus untuk membunuh Earl. Earl sangat kuat, tetapi hanya bisa menggunakan metode fisik untuk bertarung, dan itu tidak terlalu pintar. Itu dikelilingi oleh Viscounts elit. Itu kuat, tapi terbunuh tidak lama kemudian. Semua Viscounts mengalami luka-luka mereka sendiri juga, tapi tidak satupun dari mereka terbunuh. Tidak ada yang terluka terlalu parah juga. Hansen, kamu di sini. Aku pikir kamu akan pergi untuk tidak mematuhi perintah para tetua. Beberapa Viscounts, melihat Hansen di sana, berjalan ke arahnya. Tego Viscount tertawa dingin. Aku juga seorang rebate, aku tidak akan melanggar perintah, kata Hansen tanpa ekspresi. Bagus, bawa kami ke sana, kata Tego Viscount. Viscounts lain kemudian menggemakannya. Tentu saja, aku akan mengantarmu ke sana segera, tapi sebelum itu, aku harap kamu mengembalikan apa yang kami miliki. Hansen tersenyum. Apa yang kau bicarakan? Sejak kapan kami memberi kamu apa yang kami peroleh? Viscounts terdengar marah. Ini adalah planet Eclipse. Aku memiliki semua sumber daya yang dipanen di sini. Kamu membunuh Xenogenik aku yang malang. Aku tidak meminta uang, dan begitulah, akan mencuri materi Xenogenik aku. Kata Hansen dengan tenang. Hansen, kamu pasti sedang bermimpi. Kami membunuh Xenogenik. Jika kamu menginginkan bahan Xenogenik, kamu harus pergi dan berburu makhluk itu sendiri. Salah satu dari mereka menggeram pada Hansen. Nah, jika kamu tidak mengembalikan gen Xenogenik ini, aku tidak dapat membawa kamu ke mata air kabut merah, kata Hansen. Ini adalah perintah dari para tetua dan para raja. Apakah kamu berani tidak mematuhinya? Teriak Tego Viscount. Hansen menatapnya tanpa ekspresi dan berkata, planet Eclipse adalah milikku. Itu juga merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh para tetua dan raja. Kamu dapat melanggar hukum ini, tetapi aku tidak bisa. Aku yakin raja dan ratu akan mendukung aku dalam masalah ini. Petik 2. Keluarga Viscounts tampak termenung. Alasan Hansen kuat, dan jika mereka gagal mengambil mata air, bagaimana mereka akan menjelaskan hal itu kepada orang yang lebih tua saat kembali ke rumah? Mata air kabut merah akan meletus setiap saat. Jika kamu lebih suka membuang waktu di sini daripada pergi ke sana sekarang, itu keputusan kamu, kata Hansen. Kamu B** start. Satu Viscount melemparkan bahan Xenogenik yang dia kumpulkan ke tanah. Keluarga Viscount tidak mau kehilangan mata air kabut merah, jadi mereka harus menelan ketidaksenangan mereka dan menjatuhkan bahan Xenogenik. Viscount yang mengambil bahan Xenogenik kelas R sangat ragu-ragu, tetapi pada akhirnya masih harus membuang item tersebut. Bisakah kita pergi sekarang? Swordnow menatap dingin ke arah Hansen. Iya, Saudara King, kirim beberapa orang untuk mengumpulkan materi. Hansen tersenyum. 1915 memasuki lembah kabut merah lagi. Swordnow dan Viscounts lainnya marah. Mereka mengikuti Hansen dan Wang Yuhang selama setengah hari, dan kemanapun mereka pergi, mereka menemukan banyak sekali Xenogenik. Dan setelah setiap pertarungan, Viscount ada yang terluka. Sementara banyak Xenogenik terbunuh, tidak ada tanda-tanda mata air kabut merah dimanapun. Selain itu, Hansen mengambil semua bahan dari Xenogenik yang mereka bunuh. Itu cukup membuat mereka kesal. Ketika mereka hampir siap untuk melepaskan amarah mereka, mereka melihat sesuatu berkedip merah di depan mereka. Jelas sekali tempat apa itu. Viscounts kemudian mengabaikan Hansen dan berlari menuju tempat itu. Hansen, apa mereka akan baik-baik saja? Wang Yuhang bertanya pada Hansen. Mereka akan baik-baik saja. Pergi dan panggil beberapa orang lagi untuk mengumpulkan semua gen Xenogenik ini.
Ketika kamu kembali ke pangkalan, tetap di sana dan jangan keluar, kata Hansen. Wang Yuhang dan Xie Qingqing pergi menjemput orang lain untuk mengumpulkan bahan xenogenik dan membawanya kembali ke markas. Kemudian, Hansen mendekati lembah kabut merah. Ketika dia mendekat, dia melihat Viscount mendirikan kemah tepat di luarnya. Mereka belum mendekati kabut. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa melihat mata air sebelum meletus, jadi tidak ada gunanya tersesat dalam kabut. Melihat Hansen mendekat ke lembah, tidak ada yang memperhatikannya. Saat ini terjadi, bayangan muncul. Itu datang melalui salah satu badai magnet dan mendarat di atas gunung. Itu mengintip ke bawah di lembah kabut merah. Night River King, kamu datang lebih awal. Apakah kamu khawatir tentang bawahan kamu yang tidak dapat mengumpulkan satu pun mata air? Tepat setelah itu, bayangan lain muncul. Itu adalah Black Moon King. Night River King memandang Black Moon King dan berkata, kamu tidak mengirim siapapun ke sini, jadi mengapa kamu datang? Tidak bisakah aku menikmati menonton? Black Moon King tersenyum. Huff. Night River King bersenandung dan tidak mengatakan apa-apa. Dari segala arah di planet Eclipse, banyak bayangan turun. Mereka mendarat di berbagai tempat, tetapi perhatian mereka semua tertuju pada lembah kabut merah. Badai magnet planet Eclipse sangat kuat, jadi mustahil untuk mengamati lembah dari luar planet. Jadi, Raja harus datang sendiri jika mereka ingin menonton. Sebagian besar mata air melepaskan selusin tetes mata air. Springs telah diketahui melepaskan lebih dari 100, tetapi kejadian seperti itu sangat jarang. Mereka akan sangat beruntung jika mata air menghasilkan beberapa lusin tetes. Hansen sedang beristirahat di luar lembah kabut merah, menunggu sampai meletus. Dia merasakan Red Mist Ming bergerak-gerak di dalam tasnya. Dia mengambil satu dan meletakkannya di telapak tangannya. Mungkin itu karena Hansen telah menggendongnya untuk sementara waktu, tetapi mereka sepertinya menyadari bahwa Hansen tidak berencana memakannya. Makhluk itu tidak terlihat takut. Ia menggunakan cakarnya untuk menunjuk ke lembah kabut merah. Kamu ingin masuk ke sana? Hansen bertanya pada Cerpelai dengan heran. Bulu kecil itu mengangguk. Ia duduk seperti tupai, terus menunjuk ke lembah dengan ekspresi energi riang. Kemudian, Hansen melihat ke Cerpelai dan bertanya, mengapa kamu ingin masuk? Apakah kamu tahu di mana mata air itu? Petik 2. Cerpelai kecil itu memandang Hansen dengan bingung, tidak yakin dengan apa yang dia tanyakan. Ini cukup pintar, tapi baru saja lahir. Ia tidak mengerti apa yang aku katakan. Hansen mengerutkan kening. Cerpelai kecil, melihat Hansen tidak bergerak ke lembah, terus menunjuk ke kabut dengan cakarnya. Itu mencoba untuk mempercepat Hansen masuk ke sana. Hansen mengeluarkan 6 cerpelai kecil lainnya. Mereka semua berperilaku dengan cara yang sama, dan mereka benar-benar ingin masuk. Hansen memasukkannya ke dalam sakunya dan melakukan apa yang diperintahkan. Dia berjalan ke lembah. Viscount memperhatikan Hansen saat dia pergi. Swatno, Hansen pergi ke lembah. Apa menurutmu kita harus mengikutinya? Salah satu Viscount memberitahu Swatno, membungkuk dengan anggun. Setelah Swatno tiba di planet Eclipse, dia menggunakan bola roh untuk menjadikan dirinya seorang roh. Dia tidak melanggar hukum. Dia adalah seorang Viscount ketika dia tiba di planet ini, jadi dia hanya licik. Swatno tertawa muram dan berkata, tidak. Kabut merah masih ada, jadi mata air belum meletus. Tidak ada gunanya dia masuk ke dalam. Ada banyak xenogenik juga. Aku pikir dia masuk ke dalam untuk sesuatu yang lain. Petik 2. Di tenda lain, Dulce berkata, saudari, Hansen pergi ke lembah. Apa menurutmu kita harus mengikutinya? Petik 2. Kabut merah masih ada, jadi tidak ada gunanya. Kita harus terus menunggu. Rebecca melihat Xenogenex mendekati Hansen, dan melanjutkan dengan mengatakan, dia hanya seorang baron. Bahkan dengan Ghosted Knife, itu akan sulit baginya. Petik 2. Orang lain juga merasa seperti ini. Mereka semua ada di tenda mereka, dan tidak ada yang mau menghentikan Hansen atau mengikutinya. Night River King, bagaimanapun, mengerutkan kening dan berpikir, apa yang dia lakukan. Penampilan Hansen tidak pernah gagal untuk mengejutkannya, dan Night River King tidak lagi mau menerima begitu saja perilaku Hansen. Beberapa raja yang mengawasi lembah semuanya telah melihat Hansen memasukinya juga. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang mungkin ingin dia capai. Mereka mengira kabut akan menghilang dalam waktu sekitar 3 jam. Dengan masuk sekarang, kamu tidak akan bisa melihat mata air. Dengan cepat, Hansen mendekati kelompok xenogenik yang mengelilingi kabut. Dia menggerakkan tubuhnya dengan cepat dan gesit, melewati mereka semua. Dia terlalu cepat untuk xenogenik merespon dengan benar. Hansen bahkan melangkah di atas sebuah xenogenik. Dalam beberapa detik, dia sudah berada di dalam lembah. Semua sebelum xenogenik bisa bergerak. Aku lupa dia punya sepatu itu. Rebecca mengerutkan kening. Sepatu apa itu? Bagaimana mereka bisa memberinya dorongan kecepatan yang begitu besar? Aku khawatir mereka mungkin kelas Marquise atau semacamnya, tanya Dulce, dengan sangat terkejut. Bukan hanya Dulce yang merasa seperti ini. Keluarga Viscount di luar lembah semuanya memikirkan asal-muasal sepatu itu. Tapi Viscount belum panik, mereka masih akan menunggu kabut menghilang. Setelah Hansen pergi ke lembah, dia mengeluarkan satu cerpelai kecil. Cerpelai kecil itu dengan cepat berlari melalui lembah. Tidak mungkin si kecil ini tahu di mana menemukan mata air, pikir Hansen, saat dia mengikuti cerpelai melalui lembah.
Karena kabut merah itu aneh, para raja yang sedang menonton hanya bisa mendeteksi gerakan samar di dalam kabut. Mereka tidak bisa melihat apa yang dilakukan Hansen, jadi mereka mengerutkan kening. Hansen mengikuti Cerpelai jauh ke dalam lembah. Semakin dalam mereka pergi, semakin bersemangat bulu-bulu itu. Mereka kembali ke gua tempat mereka dilahirkan. Apakah mata air itu ada di dalam gua ini? Hansen bingung, karena menurutnya ini tidak benar. Tempat itu tidak seperti yang dijelaskan Yisha. 1916 mata air musim semi terbuka. Tanpa tanaman, kabut merah telah menutupi seluruh gua. Untungnya, Hansen memiliki Dongsuan Aura untuk membantunya melihat sesuatu dengan jelas. Setelah mereka memasuki gua, Cerpelai kembali ke tempat mereka dilahirkan. Kemudian, mereka mulai menggali dengan cakar kecil mereka. Mereka ingin menggali melalui batu itu. Namun, Cerpelai kecil baru saja lahir, dan mereka hanya kelas baron. Mereka masih sangat lemah, sehingga hanya meninggalkan goresan kecil di atas batu. Hansen memerintahkan mereka untuk terbang kembali ke dalam sakunya. Kemudian, dia mengeluarkan pisau gigi hantu dan mengaktifkan cahaya Jadeskin miliknya. Kemudian, dia harus menggali tanah sebagai gantinya. Ketujuh Ming mengeluarkan kepala dari sakunya. Kepala berbulu mereka semua berbaris untuk menyaksikan Hansen menggali batu. Hansen, setelah beberapa saat menggali, telah membuat lubang sedalam 2 meter. Tiba-tiba, terdengar suara dong. Dia tidak yakin pisau itu mengenai apa, tapi sepertinya pisau itu mengenai logam. Dan lebih jauh lagi, apapun itu tidak terdengar pecah. Hansen memeriksa dasar lubang dan melihat sesuatu berwarna abu-abu dan putih. Hansen menggali batu di sekitarnya, dan dia menyadari itu adalah tulang. Hanya 1 inci dari tulang yang terlihat, tapi jelas jauh lebih besar dari itu. Tulang itu mungkin milik sesuatu, dia tidak yakin. Jadi, Hansen mengayunkan pisau gigi hantu dan melanjutkan penggalian. Ketika dia menemukan bukan hanya 1 tapi banyak tulang, dia terkejut. Itu tampak seperti kerangka lengkap yang panjangnya lebih dari 4 meter. Itu adalah makhluk dengan 4 kaki. Itu tampak seperti kerangka Red Mist Ming. Itu sudah mati, tentu saja. Dan itu dia, dengan hanya tulang yang tersisa. Pisau gigi hantu tidak mampu mematahkan tulang, dan hanya bekas samar yang tersisa pada mereka. Kamu bisa tahu bahwa levelnya pasti cukup tinggi sebelum meninggal. Hansen memeriksa tulang cukup lama, tapi dia tidak menemukan sumber gen xenogenik. Ini mengejutkan. Aneh, apakah seseorang membunuh xenogenik ini dan mengambil bahan xenogeniknya? Namun, menurut Hansen itu tidak benar. Jika telah terbunuh, mengapa tulang tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan? Hansen tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia membiarkan 7 cerpelai kecil keluar dari sakunya. Hansen mengira tujuan mereka di sini adalah untuk memeriksa tulang-tulang ini, tetapi ketika mereka memasuki lubang yang telah digali Hansen, mereka pergi ke sudut tertentu dan terus menggali. Hansen bukanlah orang yang sabar, dan dia tidak tertarik menunggu mereka menyelesaikan tugas menggali. Jadi, dengan Ghosted Knife, dia mengambil alih tempat yang mereka gali. Dia menggali 2 kaki batu sebelum dia menemukan sesuatu yang lain. Kabut merah mulai naik darinya. Sebelum Hansen bisa melihat apa itu, 7 cerpelai kecil melompat ke dalam. Mereka semua lari ke kabut merah dan menghilang. Hansen melihat lebih dekat, dan di sana, dia melihat sebuah bola berukuran sekitar jeruk bali. Itu terlihat sangat jelas, seolah-olah terbuat dari kristal. Tapi kabut merah di sana membuat Hansen percaya itu tidak nyata. Dan sekarang cerpelai telah lenyap. Hansen menggali bola itu dan melihatnya. Dia mendapat kejutan lagi. Di dalam bola itu, di tengah kabut, ada istana merah. Itu tampak seperti tempat tinggal yang cocok untuk dewa. Untuk beberapa alasan, 7 cerpelai telah masuk ke dalam bola kristal. Mereka muncul di depan istana merah, dan kemudian melanjutkan upaya untuk masuk. Mereka mencoba menggali ke dalam istana, tapi tidak ada celah di dinding. Mereka terlalu lemah, dan mereka tidak bisa membuka pintu ke tempat itu. Hansen melihat papan nama istana. Ada 3 kata di dalamnya, tapi Hansen tidak bisa membacanya. Mereka bukan dari bahasa yang dimiliki oleh manusia atau alat kristalisasi, dan juga bukan dari bahasa yang ada di alam semesta Geno. Bagaimana mereka bisa masuk ke sana? Hansen sedang bermain dengan bola kristal, mencoba mengaktifkannya. Sepertinya tidak ada yang berhasil dia lakukan. Jika ini adalah jenis harta karun, mungkin diperlukan elemen yang sangat khusus untuk mengaktifkannya. Jika ketujuh cerpelai kecil itu bisa memasuki bola itu berarti kekuatan mereka sama dengan kekuatan bola itu. Aku bisa mengeluarkan kekuatan dengan Dongsuan Aura aku. Mungkin aku bisa mensimulasikan kekuatan hidup dari cerpelai kecil dan membuatnya bekerja, pikir Hansen. Hansen bertanya-tanya bagaimana cara mengeluarkan 7 Ming dulu. Saat itulah dia menyadari kabut di dalam gua mulai memudar. Mata air berada di ambang meletus. Hansen berhenti mengulur waktu, memasukkan bola kristal ke dalam sakunya, dan lari keluar gua. Kabut lembah mulai memudar, sesuatu sedang menghisap itu semua. Hansen mengikuti aliran kabut merah yang mereda sampai dia mencapai tempat di mana kabut merah itu masuk ke tanah. Ada lubang besar di sana sekarang, dan kabut merah mengalir ke dalamnya. Kabut di sekelilingnya semakin tipis, dan saat itulah Hansen mendengar suara pertempuran. Itu pasti Viscounts, bergegas ke lembah. Tidak ada yang keluar dari musim semi, jadi Hansen berdiri di sana seolah-olah dia menjaganya. Dia menunggu aliran dimulai.
Tidak lama kemudian, Suotno berhasil mencapai lembah itu. Kabut merah di lembah hampir semuanya hilang, dan saat itulah dia melihat Hansen. Dia dengan dingin tertawa, "Hansen, itu tidak berguna, bahkan jika kamu datang lebih awal. Kamu masih harus menunggu musim semi." Petik 2. Banyak Viscount mendekat di belakang Suotno. Banyak Xenogenik sedang dalam perjalanan. Mereka semua berjuang keras. Hansen tidak mau repot-repot berbicara dengannya, jadi dia hanya duduk menunggu. Suotno berada di sebelah mata air. Dia menemukan tempat yang layak, dan dia harus membunuh Xenogenik di sekitarnya. Setiap kali Xenogenik datang dalam jarak 10 meter, dia akan membunuh mereka dengan cepat. Earl, Hansen mengerutkan kening. Suotno tidak menggunakan kekuatan roh, tetapi kekuatan cahaya pedangnya lebih baik daripada Viscount. Hansen meninjau dokumen dan membaca bahwa hanya Viscount yang bisa datang. "Kenapa kamu di sini jika kamu seorang Earl?" Hansen berteriak ke Suotno. Suotno bersenandung dan berkata, "Aku adalah seorang Viscount ketika aku datang. Apakah aku tidak diizinkan untuk naik level?" Petik 2. Setelah itu, Suotno melihat Viscount lain yang dikirim oleh raja lainnya. Kemudian, dia dengan dingin tertawa. "Aku bukan satu-satunya yang menjadi Earl di sini." Hansen melihat sekeliling. Dia melihat beberapa Viscount yang lebih kuat dari apa yang seharusnya bisa dilakukan Viscount. Dia juga melihat Putri Raja Roda Bulan, Rebecca. "Kalian benar-benar telah bekerja keras untuk ini," kata Hansen dengan dingin. "Menjauhlah dariku, kalau aku melukaimu karena kesalahan. Kau tahu aku baru saja naik level ke Earl, jadi aku tidak bisa mengendalikan kekuatan baruku dengan baik," kata Suotno mengancam semuanya. 1917 Mencuri Mata Air, Subscribe Penatua. Hansen diam-diam mengeluarkan pisau gigi hantunya. Dia berdiri di dekat mata air dan menunggu sampai meletus. Suotno mengerutkan kening, tapi dia tidak menyerang Hansen. Dia tahu raja sedang mengawasinya. Jika mereka melawan Hansen sekarang, Yisha tidak akan terlalu pemaaf. "Jangan mengira perlindungan Knife Queen memberi kamu kemampuan untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Saat musim semi meletus, sebaiknya jangan menghentikanku. Aku akan melawanmu untuk itu," Suotno berkata dengan geram. Hansen terus mengabaikannya, dan dia hanya memfokuskan perhatiannya pada mata pegas itu. Suotno, melihat Hansen begitu sombong, sangat marah. Dia adalah seorang Earl, dan Hansen hanyalah seorang Baron. Itu membuatnya sangat kesal. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi seseorang mendekati mata air itu. Itu adalah putri tertua Raja Roda Bulan, Rebecca. Orang yang berada tepat di belakang Rebecca adalah Viscount of the Tego. Dia juga telah menjadi Earl sekarang. Perubahan terjadi setelah dia melawan Xenogenik. Tidak lama kemudian, 7 atau 8 Earl tiba. Mereka semua juga baru saja menjadi Earls. Mereka tidak membuatnya jelas seperti yang dimiliki Suotno dengan menjadikan diri mereka Earls segera setelah mereka tiba. Tapi mereka tahu apa yang mereka masing-masing coba lakukan, jadi tidak ada yang bersusah payah untuk menyalahkan satu sama lain. Orang-orang yang dikirim raja adalah para Earl yang perlu mengambil mata air. Viscounts tidak datang. Mereka mengambil jalan melalui pegunungan, untuk melarang Xenogenik masuk. Mereka membunuh semua yang berani mencoba. Tiba-tiba, di dekat mata air, kabut merah menghilang, menampakkan terowongan hitam. Itu hanya seukuran kepalan tangan pria, dan sulit untuk menentukan seberapa dalam terowongan itu. Setelah kabut memudar, cahaya merah keluar dari gua. Itu ditembakkan langsung ke langit seperti sinar merah. Balok itu berada di sekitar ketebalan lengan. Itu naik ke langit, tapi tidak menyebar. Kelihatannya agak aneh. Keluarga Viscount dan Earl tahu mata air kabut merah sedang meletus. Para Earl dengan cepat memposisikan diri mereka sehingga mereka bisa mencuri air. "Menjauhlah." Tego Earl mendatangi Hansen, memegang pisau besar. Mata pegasnya terlalu kecil, dan area sekitarnya cukup terbatas. 7-8 orang sudah ada di sana. Hansen telah mengambil tempat terbaik, dan Tego ingin mendorongnya menjauh. Hansen menatap pria itu, karena dia tidak akan bergeming untuk siapapun. Mata Tego Earl tampak dingin. Dia mengayunkan pisau kepala hantu ke Hansen. Pisau hitam itu tampak seperti perut harimau yang menganga, siap menelannya. Rebecca dan yang lainnya kaget. Mereka tidak mengira Tego akan ikut campur. Dia benar-benar ingin membunuh Hansen. Perkelahian yang sebenarnya seringkali membuat upaya menghindari kematian menjadi suatu kesulitan, tetapi Hansen adalah murid Knife Queen. Bahkan jika Rebecca adalah orang yang ingin membunuhnya, dia harus berpikir 2 kali untuk melakukan hal seperti itu. Jarang sekali Tego melakukan hal seperti ini secara sembrono. Tapi Tego Earl telah dikirim ke sini oleh Shadow King. Yang lain sekarang berpikir bahwa ini mungkin masuk akal. Shadow King adalah individu yang sangat kejam. Dia mengontrol Rebates Dark Moon Hall, dan sering melakukan tindakan yang menghancurkan keluarga. Dia tidak seperti raja lainnya. Anak buahnya tidak takut, tidak seperti bangsawan biasa. Hansen hanya menggerakkan kakinya dan menghindari serangan Tego Earl. Dia dengan cepat melompat ke atas kepala Tego. Baik, Tego mengira Hansen akan menjauh dengan kecepatan itu. Tangan kirinya meninju ke atas, dengan raungan singa untuk mempercepatnya. Itu adalah sesuatu yang bahkan lebih menakutkan dari pedang yang dia pegang. Sekarang semua orang menyadari bahwa kemampuannya sebenarnya terletak pada keterampilan tinju dan bukan pisau. Serangan itu hanya untuk mengelabui Hansen. Pria menakutkan, dia pasti bagian dari Dark Moon Hall, pikir Rebecca dalam hati.
Hansen entah akan mati atau terluka parah, Suotno dan yang lainnya menebak. Hansen cepat, tetapi Tego Earl bisa mengantisipasi dan menyamai kecepatannya. Mereka sangat dekat satu sama lain, dan yang terakhir adalah petarung yang jauh lebih kuat. Jika dia tidak mau berbelas kasihan, Hansen sudah mati. Melihat ekspresi wajah Tego, sepertinya dia tidak akan memberikan belas kasihan. Saat harimau seperti kepalan tangan itu mendekati Hansen, Hansen berakselerasi. Di udara, dia terbang seperti elang dan menghindari serangan tinju Tego Earl. Kemudian, dia menggunakan pisau gigi hantu untuk memotong leher penjahat itu. Leher Tego Earl memiliki potongan kecil. Itu bukan luka yang dalam, tapi berdarah. Dan terlebih lagi, memancarkan kabut ungu. Apa sepatu yang dimiliki Hansen? Mereka sangat cepat. Kecepatan itu sama dengan kecepatan terbaik yang bahkan bisa dicapai oleh Marquise. Rebecca dan Earl lainnya terkejut. Mereka melihat sepatu kelinci Hansen dengan rakus. Tego Earl telah diserang dengan kekuatan gigi. Lukanya kecil, dan dia seorang Earl, jadi kekuatannya menyebar perlahan. Butuh waktu lama sebelum banyak kerusakan terjadi. Tego Earl meraung marah, dan dia ingin menyerang Hansen lagi. Tapi kemudian, mata air itu berkedip merah. Bola merah ditembakkan ke langit. Itu sangat cepat, bahkan Hansen tidak bisa bereaksi tepat waktu. Tapi saat semakin tinggi, itu melambat. Ketika mencapai 100 meter di langit, bola merah itu meledak. Itu seperti kembang api, dan mata air keluar bersamanya. Ada sebaran 7 hingga 8 tetes. Tego Earl tidak punya waktu untuk melawan Hansen. Rebecca dan yang lainnya bergegas ke langit untuk mengumpulkan tetesan air merah. Tapi setelah naik belasan meter, sesuatu tiba-tiba muncul dan mengirim mereka kembali. Mereka bahkan tidak bisa makan debu. Rebecca dan yang lainnya kaget. Hansen terlalu cepat, dan dia akan mengambil 2 hingga 4 tetes mata air. Mereka jelas meremehkan kecepatan Hansen. Hansen terbang seperti burung phoenix, dengan kecepatan bayangan menembak. Dia berhasil mengambil setiap tetesan air, dan tidak meninggalkan satu pun untuk yang lain. Semua orang sangat marah, mereka ingin melawan Hansen. Tapi kemudian, bola lain datang menembak ke langit. Semua orang terkejut, dan mereka semua mencoba mendapatkan mata air yang ada di dalam bola kedua ini. Bab 1918 Meminum air mata musim semi. Sebelum mereka bisa melakukan apapun, Hansen sudah terbang menuju bola cahaya dan meraihnya sebelum bisa meledak. Benda merah itu tampak seperti gumpalan jeli di tangan Hansen. Tanpa sedikit pun keraguan, Hansen memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Rebecca dan Earl lainnya marah, tapi bola merah lain datang. Itu adalah mata air ketiga, jadi pasti ada banyak yang bisa diperoleh di sini. Rebecca dan Earl lainnya ingin merebut bola yang akan datang. Tetapi hal yang sama terjadi lagi, dengan Hansen bergerak terlalu cepat. Sebelum bola cahaya bisa meledak, Hansen telah meraihnya dan melahapnya. Cairan merah, seperti jeli melonjak dengan kekuatan di dalam perut Hansen, dan kekuatan sombong seperti itu terasa seolah-olah bisa merobek Hansen. Jadi, Hansen dengan cepat menggunakan perubahan yin yang miliknya. Dia mengubah kekuatan itu menjadi energi yang bisa dia gunakan, dan kemudian dia membiarkan kisah Gen menyerapnya. Mengubah energi itu sulit. Kekuatan luar biasa mata air itu membengkak di dalam nadinya, dan mengalir ke seluruh tubuhnya dengan siklus yang tak henti-hentinya. Setiap kali itu terjadi, jumlah tertentu akan diubah menjadi energi yang cocok untuk Hansen. Saat ini terjadi, pembuluh darah Hansen mengalami tekanan yang mirip dengan luka berulang kali dengan pisau. Sangat menyakitkan. Hansen tetap diam saat dia menderita rasa sakit dari pertukaran ini. Dia memandang mata-mata air, dan berharap melihat lebih banyak mata air keluar. Air mata air itu ternyata sangat cepat pada awalnya, dan sekarang datang dengan kecepatan cahaya. Tidak ada yang bisa bereaksi saat air pertama kali muncul. Tapi setiap kali tetesan air akhirnya mulai melambat, Hansen masih yang pertama bereaksi. Hansen jauh lebih cepat daripada Earl, dan mereka tidak punya harapan untuk bersaing dengannya. Pang! Kilatan merah lain keluar dari mata air. Bola merah mata air lainnya melesat ke angkasa. Rebecca berteriak, "Kalian pergi dan hentikan Hansen. Aku akan mengambil mata air, dan kemudian membaginya. Jika tidak, dengan kecepatan Hansen, dia akan mencegah kita mendapatkan apapun." Petik 2. Mereka yang telah dipilih untuk datang ke musim semi tidaklah bodoh. Elit lainnya adalah Earl, dan itulah mengapa mereka dipilih oleh Raja. Setelah mendengar Rebecca, Earl segera bergerak untuk mencegah Hansen mendapatkan mata air lagi. Tiba-tiba, banyak kekuatan menakutkan berubah untuk menargetkan Hansen. Para Earl memanggil kekuatan mereka, dan meskipun mereka tidak berharap untuk membunuh Hansen secara langsung, mereka setidaknya berpikir mereka bisa menahannya untuk sementara waktu. Sementara itu, Rebecca melakukan sprint mengejar bola merah. Jika Earl lain mengajukan diri untuk mengejar bola merah, yang lain mungkin tidak begitu percaya, tetapi Rebecca adalah putri tertua Raja Roda Bulan. Dia tidak akan mengingkari janjinya untuk berbagi mata air, karena itu akan merugikan tidak hanya reputasinya sendiri tetapi juga ayahnya. Tiba-tiba, naga meraung. Cahaya menakutkan, asap, dan bayangan mengejar Hansen. Gerakan Hansen berubah lagi, seolah-olah dia sedang menari. Tubuhnya berakselerasi dan berkedip melewati serangan para Earl. Saat melewati Rebecca, dia menangkap tetesan mata air yang hampir berada dalam genggaman Rebecca. Kecepatannya seperti Duke, Rebecca dan Earl lainnya terperangah, selain menjadi sangat marah.
Dia hanya seorang baron, dan meski begitu, dia memiliki sepatu menakutkan yang memberinya kecepatan yang luar biasa. Melawannya, Earl tidak memiliki kesempatan. Itu membuat mereka sangat marah. Lebih buruk untuk mengetahui bahwa begitu Hansen mengambil tetesan air, dia akan menelannya utuh tanpa meninggalkannya sedikitpun. Yang lebih membingungkan adalah kenyataan bahwa ketika Hansen menelan mata air, tubuhnya seharusnya terkena dampak kekuatan yang luar biasa. Itu seharusnya merusak bagian dalam tubuhnya dan membuatnya merasa seperti sedang sekarat. Namun Hansen telah menelan begitu banyak tanpa menunjukkan reaksi apapun. Dia tidak menunjukkan emosi apapun, jadi sepertinya dia tidak menahan rasa sakit. Orang biasa, setelah menelan satu tetesan, bisa menjadi baron. Seorang baron yang menelan selusin bisa menjadi Viscount. Hansen telah menelan 4 atau 5 bola merah. Masing-masing berisi 7 atau 8 tetes. Dia pasti sudah mengkonsumsi setidaknya 30 tetes sekarang, namun, sepertinya tidak ada yang berubah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam tubuh Hansen. Diam-diam, dia benar-benar merasa seperti dipotong. Tapi Hansen telah menahan banyak rasa sakit bertahun-tahun, dan dia bisa menangani dan menyembunyikannya jauh lebih baik daripada kebanyakan orang. Begitulah cara dia bisa memurnikan mata air dan masih melawan Rebecca. Rebecca dan yang lainnya tidak bisa mendeteksi ini, tapi Raja bisa. Knife Queen memiliki mata yang cemerlang. Dia bisa menahan begitu banyak rasa sakit, namun dia tetap tenang. Dia tidak melakukan satu kesalahan pun. Aku tidak berpikir aku bisa tampil begitu baik ketika aku masih muda, kata Black Moon King dengan kagum. Night River King, di sisi lain, tampak mengerikan. Dia berkata, jadi, ada 4 atau 5 bola kabut merah. Dia pasti mengklaim sekitar 30 tetes tanpa naik level. Dengan bakat itu, apa kamu benar-benar percaya dia bisa menjadi raja? Petik 2. Siapa tahu, hal ini sulit untuk diungkapkan. Black Moon King tersenyum. Raja Bunga dan Raja Roda Bulan juga menyaksikan kejadian di lembah. Raja Bunga mengerutkan kening. Mata air kabut merah ini menawarkan banyak hal. Bahkan mungkin meletus beberapa kali lagi. Sepatu Hansen terlalu aneh. Mereka memberinya kecepatan seorang duke. Rebecca dan yang lainnya tidak dapat mengumpulkan satu pun mata air. Petik 2. Raja Roda Bulan tersenyum dan berkata, mungkin tidak. Raja Bunga memandang Raja Roda Bulan dengan kaget. Moonwheel King tidak menjelaskan lebih lanjut, tapi Flower King bisa menebak apa yang dia maksud. Pang! Bola merah lain keluar dari mata air. Hansen menembakkan kekuatannya untuk mengatasinya. 7 atau 8 erum raung bersama dan melepaskan kekuatan mereka, tapi mereka masih tidak bisa menyamai kecepatan Hansen. Dia bergerak tepat di depan bola itu. Rebecca memasang ekspresi rumit. Dia memegang kartu mantra yang berbentuk kura-kura. Cahaya bersinar dari simbol di kartu. Sepertinya dia tidak ingin menggunakannya, tapi dia mengertakkan gigi dan melemparkannya ke Hansen. Itu menyebar di udara dan mendarat di Hansen. Hansen tidak bisa mengelak, dan kartu mantra menempel pada tubuhnya. Ketika kartu mantra kura-kura mendarat di Hansen, dia merasa tubuhnya menjadi berat. Dia mulai melambat, dan gravitasi menyeret tubuhnya dengan sangat kuat sehingga dia hampir jatuh dari langit. Darah Hansen mendidih. Jadi, dia mengulurkan tangan dan meraih gumpalan kabut merah sebelum dia jatuh. Bab 1919 Red Mist Ming Beast Soul. Mantra penyu giok, kamu sudah punya rencana untuk memperlambat Hansen? Raja Bunga bertanya, melihat mantra yang telah dilemparkan pada Hansen. Raja Roda Bulan berkata dengan dingin, kecepatan sepatu itu mungkin tidak terlalu berarti bagi kami, dan tidak akan berfungsi jika ada duke di lapangan. Melawan lawan level rendah, bagaimanapun, mereka membuat bocah itu tak terkalahkan. Jadi, aku punya rencana untuk mengalahkannya. Petik 2. Flower King terkejut, dan dia berkata, mantra penyu giok berasal dari sisa-sisa penyu yang didewakan. Hanya ada 1365 dari mereka yang tersisa. Mereka hanya dapat digunakan sekali untuk menekan makhluk dan memperlambatnya. Bahkan Raja tidak bisa menahan mereka. Setelah bertahun-tahun, hanya sedikit yang tersisa. Sia-sia menggunakannya di Baron. Petik 2. Raja Roda Bulan tampak lelah, dan dia berkata, itulah mengapa Rebecca tidak menggunakannya pada awalnya. Dia tidak menyangka musim semi ini bisa memberikan begitu banyak aur mata. Tapi karena musim semi begitu berlimpah, dan sepatunya terbukti terlalu menantang, dia tidak punya pilihan selain menggunakan mantra. Petik 2. Dia membuat keputusan yang bagus. Dari performa mata air sejauh ini, aku menduga akan meletus 3 atau 4 kali lagi. Itu layak digunakan. Jika kita gagal mengambil setetes pun, aku ragu istri kita akan segera memaafkan kita. Raja Bunga dan Raja Roda Bulan keduanya saling memandang. Tubuh Hansen berada di dekat mata air sekarang. Kakinya terasa seperti terbuat dari timah. Dia menggunakan semua tenaga yang dia bisa untuk mengisi bahan bakar sepatu kelincinya, tapi dia tetap lambat jika dia tidak memakai sepatu itu sama sekali. Hansen ingin melepaskan kartu mantranya, tetapi itu melekat erat padanya. Sepertinya benda itu termagnetisasi dan dia tidak bisa melepaskannya. Selain kecepatannya yang menurun, kemampuan melompat dan terbangnya dibatasi. Tapi selain itu, Hansen masih bisa menggunakan kekuatannya. Melihat Hansen terkena mantra kura-kura dan jatuh di sebelah mata air, Swordnow dan yang lainnya sangat senang. Tego Earl berlari ke depan dengan tinju macannya untuk menyerang Hansen. Ketika Hansen bisa menggunakan sepatu kelincinya secara maksimal, dia tidak takut dengan serangan itu.
Tapi sekarang dia sangat lambat, dia tidak bisa menghindari tinju dan cahayanya yang menghantam. Hansen ada di sebelah mata air, tapi dia tidak khawatir. Hansen memanggil sesuatu dari Sea of Soul-nya, kabut merah tiba-tiba membungkus tangan kanannya. Itu seperti sarung tangan yang terbuat dari sutra. Sarung tangan ini diperoleh dari Red Mist Ning yang telah dibunuh oleh Hansen sebelumnya. Itu adalah jiwa binatang sarung tangan yang meningkatkan kecepatan dan kekuatan tangan Hansen. Mungkin itu karena dia belum mencocokkan kelas item Earl itu sendiri, tapi itu hanya membungkus satu tangan. Tapi bagi Hansen, itu sudah cukup. Para bangsawan yang dia lawan adalah Earl, dan terlebih lagi, mereka baru saja menjadi Earls. Mereka hanya akan sedikit lebih kuat dari sarung tangan, dan kemungkinan besar mereka lebih lemah. Hansen mengenakan sarung tangan dan memegang pisau gigi hantu miliknya. Melihat serangan yang datang menuju ke arahnya, dia tidak mencoba menghindarinya. Sebagai gantinya, dia melemparkan serangannya sendiri langsung ke arahnya. Karena mantra belum menjadi Viscount, Hansen tidak dapat menggunakan Jadeskin, darah mutan, atau Sutra Dongsuan. Dia hanya bisa menggunakan The Story of Genes untuk melawan Tego Earl. Semua orang di sana, melihat Hansen melawan Tego Earl, mengerutkan kening. Tidak mungkin Baron bisa berharap untuk mengalahkan Tego Earl. Hansen juga tidak mengenakan baju besi Marquise. Dia bisa dibunuh dengan satu pukulan. Tego Earl melihat Hansen menebas tinjunya, dan dia terlihat dingin. Dia meningkatkan kecepatannya, berharap bisa menghabisi Hansen selamanya. Pukulan harimau hitam cahaya datang menderu ke arah Hansen. Itu mungkin akan mengubahnya menjadi debu. Pisau Ghosted Knife berwarna ungu kehitaman. Tanpa cahaya dewa atau kehadiran dewa, serangan yang datang untuk bertemu dengan tinju tampak biasa saja. Kaca. Serangan menakutkan itu tampak luar biasa, di mata orang lain. Tapi itu dipotong oleh Ghosted Knife. Dari atas ke bawah, diiris menjadi dua. Pisau gigi hantu dan tinju Tego saling berhadapan, dan suara dong terdengar. Hansen berdiri di tempatnya, tidak bergerak. Tego, sebaliknya, tersandung mundur 4 langkah. Tinjunya memiliki bekas pisau yang jelas, dan darah bocor di antara jari-jari Earl. Mustahil. Tego Earl terkejut, Earl lainnya juga tercengang. Sarung tangan itu, ada yang salah dengan sarung tangannya. Itu adalah harta karun yang kuat yang meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Rebecca adalah pewaris dari setengah dewa. Dia tahu jauh lebih banyak daripada Earl biasa, dan dia bisa segera mengidentifikasi masalahnya. Pang! Sebelum linglung siapapun dipatahkan, mata air itu mengeluarkan cahaya merah lagi. Lebih banyak mata air diperebutkan. Kecepatan gerakannya ditekan oleh Jade Turtle Spell. Dia tidak bisa mencuri lagi dari kita, jadi abaikan dia. Seorang Earl berteriak. Tapi Rebecca dan Earl lainnya sudah menyadari ini. Dengan diam-diam, mereka bergegas mengejar mata air tersebut. Rebecca dan yang lainnya tahu bahwa kecepatan dan kekuatan tangan Hansen telah meningkat, tetapi dia masih lambat untuk bergerak. Dia tidak bisa terbang atau menimbulkan ancaman yang signifikan dalam pertempuran untuk mereka. Tapi keyakinan ini membuat Earl yang memanggil terlalu nyaman, itulah yang mendorong teriakannya. Yang lainnya sudah bergerak. Cahaya merah melesat dari mata air, secepat kilat. Rebecca dan yang lainnya bersiap untuk mencuri air kali ini, tetapi saat cahaya mulai padam, sebuah tangan menyambarnya hanya 2 meter di atas tanah. Kemudian, lebih banyak bola merah keluar dari sinar merah mata air kabut merah. Semua orang terkejut saat mereka menatap tangan Hansen. Dia berdiri di dekat mata air, dan mereka menatapnya dengan bingung. Mata air itu acak. Ketika tetesan naik dari mata air, itu awalnya bergerak dengan kecepatan cahaya. Bahkan Marquise tidak bisa menangkap salah satu tetesan itu pada saat ia muncul. Tapi Hansen berhasil meraihnya dengan tangan kosong. Itu mengejutkan. Kebetulan, Rebecca bertanya-tanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini bukan kebetulan, kata Night River King, saat matanya membeku pada Hansen. Moonwheel King dan yang lainnya juga telah menyadari hal ini. Itu bukan kebetulan, dan itu mengejutkan mereka semua. Kita tidak bisa membiarkan dia tinggal di dekat mata air kabut merah. Swordnow sangat marah sekarang. Dia menebas ke arah Hansen. Tego datang ke arah Hansen dari sisi lain. Bab 1920 Empty Mouth, White Teeth, Subscribe Penatua. Cahaya pedang dari Swordnow menjadi bintang di langit. Itu turun seperti hujan meteor, membasahi seluruh tubuh Hansen dalam cahaya pedang berbintang. Dari sisi lain, Tego Earl seperti harimau. Pukulannya melompat ke depan seperti binatang buas, dengan Hansen sebagai mangsanya. Hansen mendapat ancaman dari kedua sisi. Dia tidak bisa mempercepat, dan dia juga tidak bisa berharap untuk menghindar. Dia juga tidak ingin meninggalkan mata air itu. Dengan imobilitasnya, dia harus menghentikan mata air begitu muncul. Jika tetesan berhasil melewatinya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambilnya kembali. Tapi ada kemungkinan sinar merah itu berbahaya, jadi dia tidak bisa berdiri langsung di atas ceratnya. Bahkan jika dia bisa, dia tahu Swordnow dan yang lainnya tidak akan membiarkan dia tinggal di sana. Rebecca dan Earl lainnya tidak bertarung bersama Swordnow dan Tego Earl. Mereka percaya kekuatan Hansen mungkin setara dengan Earl, tetapi keahliannya pasti tidak. Selanjutnya, gerakannya telah dibatasi sampai dia lebih lambat dari seorang baron. Dia beruntung tidak terbunuh oleh kedua Earl itu. Namun, Hansen tidak berkecil hati dengan peluang itu. Dia memasukkan mata air ke dalam mulutnya, sementara tangannya yang lain memegang pisau gigi hantu.
Dia memutarnya dalam lingkaran. Cahaya pedang berbintang Sword Now mengenai pisau yang berputar-putar dan lenyap ke dalam lingkaran kabur. Di sisi lain, tinju Tego Earl jatuh ke arah Hansen. Hansen menggerakkan tangannya dan menarik lingkaran pisau lebih dekat. Cahaya pedang berbintang muncul dari lingkaran pisau, bersiap untuk meninju. Ledakan. Cahaya pedang dan cahaya kepalan tangan hancur, menciptakan gelombang kejut yang besar. Sword Now dan Tego tersandung kembali. Hansen, di sisi lain, tidak terluka. Dia tetap berdiri persis di tempatnya sebelumnya. Semua orang membeku, tidak ada yang menyangka hasil ini. Empty Mouth, White Teeth. Itu adalah teknik yang paling sulit dari Teeth Knife. Itu bisa bertukar hitam dan putih, yin dan yang. Bahkan beberapa duke yang telah berlatih Teeth Knife tidak akan berani mengambil risiko menggunakan ini. Tidak ada yang berani menggunakannya karena kesuksesannya tidak dijamin. Namun, Hansen baru saja menggunakannya, dan dia berhasil. Rebecca menatap pemandangan itu dengan tidak percaya. Rebecca juga bukan satu-satunya yang berpikir seperti ini. Raja Bunga dan Raja Roda Bulan juga terkejut. Empty Mouth, White Teeth tidak sulit untuk dilatih, tetapi sangat sulit digunakan dalam pertempuran. Pengguna harus memiliki pemahaman yang benar tentang kekuatan mereka sendiri dan kekuatan musuh mereka juga. Mereka juga harus tahu banyak. Jika tidak, mereka hanya akan merugikan diri sendiri. Dari semua rebate, satu-satunya yang bisa menggunakan kemampuan ini dalam pertarungan adalah Knife Queen. Beberapa dukes yang telah mempraktikkan Teeth Knife telah mencobanya di masa lalu, tetapi mereka semua gagal. Dan karena gagal dalam pertempuran dapat mengakibatkan kematian, hanya sedikit yang tertarik untuk mencobanya. Di tengah keterkejutan semua orang, mata air bersinar dengan lampu merah lain. Bola mata air lainnya meluncur keluar. Hansen mengulurkan tangannya dan meraih tetesan itu. Sungguh menyenangkan melihatnya melakukan ini, seperti menyaksikan seseorang menangkap lalat dengan sumpit. Aku harus menjauhkannya dari mata air. Rebecca berubah menjadi cahaya, dan dia menembak ke arah Hansen. Sword Now dan Tego Earl berlari menuju Hansen, juga. Mereka ingin menjauhkannya dari mata air, mereka akan membunuhnya jika harus. Dulce dan Viscounts lainnya masih berurusan dengan Xenogenic. Dulce masih sedikit lemah, dan Moonwheel King tidak mengizinkannya menjadi Earl di sana. Jadi, dia tidak pergi ke mata air kabut merah. Tetap saja, dia bisa mengawasi situasi yang terjadi di sana. Hansen telah mengambil semua mata air sendirian, dan dia berhasil melakukannya sambil mengalahkan Tego Earl dan Sword Now. Tak perlu dikatakan, dia terkejut. Tetapi ketika Rebecca memutuskan untuk bergabung dengan keduanya yang menyerang Hansen, apa yang terjadi selanjutnya membuat Dulce percaya dia sedang bermimpi. Pisau gigi hantu ungu hitam bergerak dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Hansen. Sulit untuk diprediksi. Dia melawan Earl, dan meskipun Rebecca bergabung untuk membantu, mereka masih tidak bisa mengeluarkannya dari mata air. Hal paling menakutkan dari semua ini adalah saat Hansen dan Rebecca bertengkar, Hansen tidak melihat mata airnya. Tapi ketika bola merah terbang, Hansen akan bersandar dan meraihnya dengan sangat cepat. Dia lebih cepat dari kilat, dan dalam sekejap, dia akan berhasil mendapatkannya. Tidak hanya Dulce yang terkejut dengan ini. Rebecca, Earl lainnya, dan semua raja yang mengamati kejadian itu terkejut. Pisau gigi Hansen seperti binatang buas yang mengamuk. Keterampilannya sangat serius, dan dia tampak seperti seorang juara. Skill Teeth Knife banyak membantu Hansen sekarang. Dia dikepung, tapi meski begitu, dia tidak pernah terpeleset sekalipun. Dia bahkan tidak terburu-buru atau panik, dan penampilannya sempurna. Meskipun kesulitan melakukan Empty Mouth, White Teeth dalam pertempuran, Hansen menggunakannya 20 kali tanpa gagal. Sekarang mereka tahu bahwa Hansen benar-benar seperti Knife Queen. Dia bisa menggunakan kemampuan dalam pertempuran, hingga tingkat yang melebihi kemungkinan menjadi kebetulan yang beruntung. Ledakan. Saat para pengamat menyaksikan pertarungan itu, Hansen dan pisaunya sepertinya bergabung. Hansen adalah Hansen, dan Ghost Teeth Knife adalah Ghost Teeth Knife, tapi sekarang mereka digabungkan. Mereka adalah satu, seperti binatang yang tampak jahat dengan seringai. Itu memberi orang kemauan. Pisau gigi tajam. Tiba-tiba, Night River King menjerit. Ya, itu adalah pemikiran pisau Teeth Knife, contoh paling murni dari salah satunya, sebenarnya. Dan itu datang dari seorang baron. Moonwheel King dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Bahkan dengan pengalaman bertahun-tahun, mereka tidak tahu bagaimana Hansen bisa mempraktikkan pemikiran pisau dalam waktu sesingkat itu. Tapi ini adalah pisau gigi rebate. Itu adalah sesuatu yang kebanyakan rebate tidak bisa latih. Hansen hanyalah orang luar, dan dia telah mempelajari semuanya dalam waktu sebulan. Moonwheel King dan yang lainnya tidak akan percaya jika mereka tidak ada di sana untuk melihatnya sendiri. Apakah dia jenius dalam keterampilan pisau? Para raja menatapnya dengan ekspresi rumit. Rebecca juga kaget. Hal yang paling menakutkan adalah pikiran pisau Hansen secara bertahap meningkat.